Halo boy, selamat datang di channel Cerita Santuy yang akan menemani kalian untuk melewati hari-hari yang indah tentunya di Cerita Santuy. Tapi sebelum lanjut, yuk sama-sama subscribe. Oke boy, kita gas. Oke teman-teman, kita lanjut lagi novel kita. Mohon maaf teman-teman, di akhir-akhir ini lambat sekali mengupdate video terbaru kita karena banyak sekali kesibukan. Nah, oke, kita lanjut. Teman baru. Jas yang dikenakan Leo pun sudah terlepas. Safira meletakkan pada sandaran sofa yang ada di dalam kamar. Leo kembali meraih tubuh Safira membuatnya terkejut. Leo kesal lantaran Safira masih memanggilnya Tuan. Dia menarik rambut Safira hingga wajahnya mendongak ke atas lalu menatap dirinya. Sudah aku katakan, jangan panggil aku Tuan. Gerutu Leo menatap tajam dengan raut wajah tak senang. Maaf, tapi usiamu pasti terpaut jauh. Dan itu tidak apa, tidak sopan. Leo mematahkan ucapan Safira yang meringis kesakitan lantaran rambutnya ditarik semakin lama semakin kuat. Kak Leo, ucap Safira menyebutnya. Leo menatap wajah gadis yang membuatnya selalu ingin melakukannya, tak kalah merasa bersentuhan. Secara tiba-tiba Leo mencium Safira dan melumat bibirnya. Safira tak bisa bergerak apalagi berontak. Ia merasakan ciuman yang begitu ganas sekaligus menahan bau alkohol yang menyengat dari mulut Leo. Leo dan Safira pun jatuh di atas ranjang dengan posisi Leo menindih tubuh Safira. Namun saat itu Safira tidak merasakan apa-apa selain deru nafas Leo yang hangat mengenai daun telinganya. Kak Leo, panggil Safira, namun tak ada respon dari pria itu. Jangan-jangan dia tidur, gumamnya Safira, sibuk ingin melihat wajah Leo yang membelakanginya. Safira merasakan deru nafas Leo yang mengenai telinganya. Sepertinya dia tertidur, gumam Safira lagi. Dengan susah payah, Safira mendorong tubuh Leo agar tidak menindihnya lagi. Ia menggeser tubuh Leo ke samping dirinya. Leo yang sudah tertidur serta mabuk tampak bagaikan orang pingsan. Ia tak terbangun sedikit pun ketika Safira menggeser tubuhnya. Safira lantas menarik selimut dan menyelimuti Leo. Setelah itu Safira berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya yang lengket keringat. Sampai kapan ini akan terus terjadi? Kapan dia akan melepaskan aku? Aku sudah tidak sanggup lagi terus-terusan melayaninya karena di antara kami tak ada hubungan apa-apa, ucap Safira dalam hatinya ketika ia berdiri di bawah shower dan mengalirkan air ke tubuhnya. Keesokan paginya, Safira turun ke lantai menuju ruang makan untuk sarapan bersama Leo. Leo sudah lebih dulu berada di sana. Safira masuk ke ruangan itu sambil membawa tas punggung yang dipilihkan Leo untuknya. Leo menatap Safira yang sekilas membuatnya terpesona dengan pakaian seragam sekolahnya. Rambut Safira diikat ke belakang menggunakan pita berwarna merah tua. Cantik juga dia, ucap Leo dalam hatinya ketika melirik Safira. Selamat pagi Kak Leo, sapa Safira tanpa senyuman karena ia menyapanya dengan terpaksa lantaran tak ingin Leo marah. Duduk, seru Leo. Safira lalu duduk pada kursi yang ada di samping kanan Leo. Leo pun melirik rok pendek yang Safira kenakan hingga pikiran kotornya kembali mencuat. Sialan. Seringkali aku melihat pemandangan itu dari wanita-wanita lain di luar sana, tapi aku tidak merasakan apapun karena hanya melihatnya sedikit saja, membuat otakku liar kemana-mana. Ada apa dengan tubuh gadis ini? Kenapa harus anak sekolahan sih? Gerutu Leo dalam hatinya. Kak, setelah pulang sekolah nanti apa aku boleh? Setelah dari sekolah, kau harus pulang ke rumah. Aku tak suka wanitaku keluyuran kemana-mana, ucap Leo lagi-lagi mematahkan perkataan Safira. Tapi aku ingin menjenguk ibuku di rumah sakit. Sebentar saja, pinta Safira. Leo tampak kesal lalu menatapnya tajam. Kau harus mematuhi semua aturanku, Safira, ucap Leo tegas. Safira terdiam dan menundukkan wajahnya, bahkan makanan yang ada di piringnya pun tak ia makan sampai habis. Leo melirik tangan Safira hanya menggerakkan sendok, serta garpu seakan memainkan makanan itu. Reno, seru Leo memanggil asisten kepercayaan yang ia tugaskan mengawal Safira kemanapun ia pergi. Iya tuan, sahut Reno menghampiri majikannya.
Antarkan Safira ke sekolah, perintah Leo. Baik tuan, sahut Reno. Safira merasa kesal dan meletakkan sendok serta garpu sedikit membantingnya. Ia kemudian bangkit dan pergi begitu saja tanpa mau berkata sepatah kata pun pada Leo yang sedari tadi menatapnya kesal. Silahkan Nona, ucap Reno begitu sopan pada Safira. Leo masih menatap sikap Safira yang terlihat jelas kesal kepadanya lantaran tak diberikan kebebasan untuk menjenguk Yohana di rumah sakit setelah pulang sekolah. Dasar gadis pembangkang. Gerutu Leo jadi tak berselera untuk melanjutkan makannya. Leo lantas bangkit dari tempat duduknya dan bergegas pergi ke kantornya. Ketika di sekolah, Safira hanya duduk termenung sendirian di dalam kelasnya. Ia tidak memiliki teman karena dia memang memiliki kepribadian yang susah bergaul dengan orang-orang baru. Kruk kruk kruk. Sialan. Tadi pagi aku hanya makan sedikit, sekarang aku lapar, ucap Safira dalam hatinya. Di mana kantingnya? Gedung sekolah ini sangat luas, aku bisa saja tersesat nanti, ucap Safira lagi. Safira menatap keluar jendela kelasnya. Hai, sapa seorang gadis membuat Safira menoleh kepadanya. Safira melihat gadis berambut pendek, sebahu itu tersenyum lebar padanya. Hai, balas Safira. Tadi saat aku memperkenalkan dirimu di depan kelas, suaramu sangat pelan, jadi aku tidak mendengarnya dengan jelas. Siapa namamu? Aku Sena, ucapnya sembari menyundurkan tangannya pada Safira. Aku Safira, ucap Safira menyambut tangan Sena dengan hangat. Gadis yang berpenampilan agak tomboy itu lantas menarik kursi dan duduk di sebelah Safira. Kau dari keluarga mana? Kelihatannya kau sangat kaya, tanya Seksa melirik tas branded milik Safira. Sebagai anak dari keluarga terpandang, Sena tahu berapa harga tas yang dimiliki Safira. Aku brak. Safira dan Sena terkejut, kaget ketika seseorang siswa menggebrak meja. Hehehe, siswa itu tertawa, cengengesan sembari melirik Sena yang menatapnya kesal. Dante sialan, kau mengagetkan kami, pakik Sena kesal sembari menggebuk punggung siswa selegean yang hobinya makan permen lollipop. Tampaknya mereka sangat akrab, gumam Safira dalam hatinya. Dante lalu melirik Safira yang tampak duduk kaku di hadapannya. Hai Viola, sapanya sembari menyodorkan sebuah permen lollipop untuk Safira. Hei, seenak jidatmu saja memanggil nama orang. Namanya Safira, bukan Viola, pakik Sena lagi. Salah ya? Hehehe, maklumin saja. Ya, soalnya aku tadi tidak dengar suaramu dengan jelas, ucap Dante kembali cengengesan. Kruk. Sena dan Dante kaget ketika mendengar suara perut Safira keroncongan. Hahaha. Mereka berdua tertawa sambil memukul meja, sementara Safira hanya tertunduk malu saja. Ayo kita ke kantin, kamu pasti belum makan siang, kata Dante mengajak Safira. Tapi aku tidak punya uang, kata Safira. Apa? Ucap Sena dan Dante kaget. Keduanya kembali mentertawakan Safira. Apa kau bercanda? Tas yang kau miliki itu harganya sangat mahal. Bagaimana mungkin kau tidak punya uang? Kata Sena. Tapi aku memang tidak memiliki uang sama sekali, sahut Safira. Dante menatap Safira, penuh tanda tanya dalam benaknya. Ia juga tanpa sengaja melihat bekas memar di pergelangan tangan Safira. Hei, makan di kantin sekolah tak perlu bayar lagi. Sekolah sudah menyediakannya untuk semua murid di sekolah ini, kata Dante. Hah, benarkah? Ucap Safira tak mengetahui hal tersebut. Iya, Dante benar. Biaya sekolah kita sangat mahal dan semua yang kita butuhkan di sekolah ini semuanya tinggal kita gunakan dan kita nikmati. Apa orang tuamu tidak mengatakannya? Tanya Safira hanya diam dan sikapnya seolah menyiratkan ada sesuatu yang ditutupi. Ayo, ikut kami, seru Sena menarik tangan Safira. Curiga. Selama mereka duduk bersama di kantin sekolah, Dante terus memperhatikan gerak-gerik Safira yang tampak kaku berada di tengah-tengah anak kalangan atas. Ia bahkan mencerna semua perkataan Safira ketika sedang ngobrol bersama Sena. Aku yakin dia bukan dari keluarga kaya. Tapi kenapa dia bisa masuk ke sekolah ini? Apa dari jalur beasiswa? Kalau diperhatikan lagi, semua barang yang dikenakan
Berharga fantastis, bahkan keluargaku saja tidak sanggup untuk membelinya, gumam Dante dalam hatinya ketika memperhatikan Safira dari ujung rambut hingga kakinya. Sena melirik Dante yang merasa curiga padanya. Sena menganggap jika Dante tertarik pada Safira. Hah? Dante, semua cewek bening di sekolah ini selalu saja diperhatiin olehnya. Dasar playboy, gerutu Sena dalam hatinya. Tak lama bel pun berbunyi. Mereka kembali ke atas untuk menerima pelajaran dari guru mereka. Sore harinya, Safira tampak berjalan bersama Sena dan Dante menuju gerbang sekolah. Safira sudah mulai akrab dengan Sena dan Dante lantaran sikap keduanya yang ramah serta lucu dengan tingkah konyol keduanya. Saat sedang berjalan sambil ngobrol, Reno menghampiri Safira untuk menjemputnya. Nona, silahkan, ucap Reno pada Safira untuk segera masuk ke dalam mobil. Sena dan Dante melihat mobil mewah, keluaran terbaru yang terparkir di depan gerbang sekolah. Wah, ternyata keluarga Safira benar-benar kaya, seru Sena. Setahuku mobil itu harganya sekitar 10-12 juta, kata Dante. 12 juta? 12 juta US dollar. Apa? Pekik Sena kaget. Hehehe, banyak ya uangnya, ucap Safira terlihat canggung. Kau hebat Safira, keluargamu sangat kaya, bahkan lebih kaya dari keluarga kami, seru Sena. Itu, Nona, silahkan masuk ke mobil. Tuan berpesan, setelah sekolah Anda harus segera kembali ke rumah, kata Reno lagi. Baiklah, sahut Safira. Safira lantas berpamitan pada kedua teman barunya tersebut. Ia lalu masuk ke dalam mobil untuk segera kembali ke kediaman Leo. Mobil mewah itu pun berlalu. Sementara Sena melirik Dante yang masih menatap mobil tersebut yang semakin lama semakin menjauh. Hei, kenapa kau terus menatap mobil itu? Kalau kau suka, pergi temui ayahmu dan minta dibelikan untukmu, seru Sena. Aku bukan menatap mobilnya, sahut Dante. Lalu kenapa? Menatap Safira? Kau menyukainya kan? Ujar Sena tampak sewot saat mengatakannya. Hei, kau cemburu ya? Hahaha. Akhirnya kau takluk juga padaku, ucap Dante tertawa bangga. Kau bermimpi, gerutu Sena semakin sewot. Saat di kantin aku melihat harus menatap yang memperhatikan Safira. Kau pasti menyukainya kan? Semua gadis sekolah pasti akan kau goda, gerutu Sena lagi. Cih, aku memang menatap dan memperhatikannya, tapi bukan karena suka kepadanya, melainkan aku merasa ada hal yang disembunyikan Safira dari kita, kata Dante. Apa? Kau curiga sesuatu darinya? Tanya Sena. Apa aku tidak lihat ada bekas lebam di lengannya? Dan dari sikapnya, juga cara bicaranya, tadi sepertinya Safira itu bukan dari keluarga kaya, kata Dante. Hei, apa kau buta, hah? Pengawalnya saja mengenakan jas mahal dan lihat mobil yang menjemput Safira tadi. Kau sendiri yang mengatakan kalau harga mobil itu sangat mahal. Kau masih bilang kalau dia bukan dari keluarga kaya, kata Sena. Hei, bisa saja dia hanya orang simpanan, celetuk Dante. Plak. Sena menggeplak pundak Dante dengan kesal. Sembarangan kalau kau bicara. Mana mungkin, Safira itu seumuran dengan kita. Mana mungkin dia menjadi wanita simpanan bos kaya raya, pekik Sena kesal. Coba saja cari tahu. Aku yakin apa yang aku katakan tadi mengenai Safira pasti benar, ucap Dante bersikeras dengan spekulasinya. Sementara Sena menatap raut wajah Dante dan menjadi penasaran ingin membuktikan sendiri apa yang dikatakan Dante mengenai kecurigaannya terhadap Safira. Di perjalanan kembali ke kediaman Leo, Reno melirik Safira yang sibuk memperhatikan ruangan mobil karena mobil tersebut berbeda dengan mobil sebelumnya. Nona, ini mobil yang biasa digunakan Tuan Leo, dan hari ini kebetulan dia pulang lebih awal dari biasanya. Tadi dia menyuruh saya menjemput Anda menggunakan mobilnya, kata Reno agar Safira tidak merasa kebingungan lagi. Oh begitu, sahut Safira. Safira duduk bersandar sambil menghela nafas panjang. Cih, kenapa dia tidak sibuk saja seharian? Kalau bisa dia pulang ke rumah saat tengah malam saja, atau lebih baik lagi kalau dia pergi keluar kota sampai setahun. Jadi dia tidak menggangguku terus. Sekarang dia pasti sedang menungguku di rumah untuk menindasku terus. Dasar menyebalkan, gerutu Safira dalam hatinya. Safira tiba di kediaman Leo. Ia turun dari mobil langsung masuk ke
ke dalam rumah. Beberapa pelayan menyapanya dengan sopan, dan Safira pun membalasnya dengan sopan juga. Ia menatap sebuah tangga untuk naik ke lantai atas. Ia terhenti sejenak, merasa seakan-akan malas untuk menaikinya. Cih, aku tidak ingin bertemu pria menyebalkan itu, gerutu Safira dalam hatinya. Nona, Anda baru saja kembali dari sekolah, sapa Huria muncul dari belakang punggungnya. Iya, saut Safira menoleh pada Huria. Kenapa tidak langsung naik ke atas? Tanya Huria. Nona, Tuan Leo itu tidak sejahat yang Anda pikirkan, kata Huria membela majikannya tersebut. Apanya yang tidak jahat? Dia bahkan memperkosa aku berkali-kali, dan dia menahanku terus di rumah ini, gerutu Safira dalam hatinya. Huria tahu bahwa Safira sangat membenci apa yang dilakukan Leo padanya. Nona, jika Anda bisa mengambil hati Tuan Leo, dia pasti akan memberikan Anda kebebasan, kata Huria. Yang benar, tanya Safira. Tentu saja, selama Anda menurut padanya, dia tidak akan mempersulit Anda nanti, kata Huria. Jika aku harus patuh padanya, walaupun aku tidak suka dengan sikapnya itu, tanya Safira dengan polosnya. Iya, Nona. Tuan Leo itu memang sering bersikap kasar, namun sebenarnya di hatinya itu masih memiliki naluri yang baik, sahut Huria. Safira kembali menghela nafas panjang lalu melangkahkan kakinya menaiki anak tangga untuk menuju ke lantai atas. Huria menatap Safira dan berkata, berharap Safira akan baik-baik saja saat berada di sisi Leo yang memang sering berlaku kasar pada semua orang. Mudah-mudahan saja Tuan Leo tidak menyakiti gadis itu lebih lama. Aku juga ingin melihat Tuan Leo bahagia, ucap Huria dalam hatinya. Safira membuka pintu kamar secara perlahan. Ia melangkah masuk ke dalam dan melirik Leo yang tampak duduk di sofa sambil menikmati segelas minuman anggur yang ada di mejanya. Safira diam saja. Ia tidak menyapa Leo sama sekali, dan hal tersebut membuat Leo merasa jengkel kepadanya. Safira mengambil pakaian dari dalam lemari. Ia hendak mengganti seragam sekolah di kamar mandi. Mau apa kau? Tanya Leo. Aku mau ganti baju di kamar mandi, saut Safira. Kenapa harus di kamar mandi? Kenapa tidak di hadapanku saja? Tanya Leo sembari menjingkan senyuman di sudut bibirnya. Sialan, dia pasti ingin menindasku lagi. Makanya dia pulang cepat dari kantornya dan hari ini, gerutu Safira mengumpat kesal dalam hatinya. Leo bangkit dari sofa dan menghampiri Safira. Ia merangkul pinggang Safira dan menempelkan tubuhnya seperti mendekap erat. Kau hanya ingin berganti pakaian saja. Seharian kau beraktivitas di sekolahmu sudah pasti kau bau keringat. Jadi akan lebih baik kau mandi saja, bisik Leo. Iya, saut Safira. Leo mengapit tubuh Safira semakin erat hingga badan depan tubuh mereka saling beradu. Bagaimana kalau kita mandi bersama hari ini, esok, dan seterusnya, bisik Leo lagi. Safira terdiam 1000 bahasa. Ia tak tahu harus berkata apa lantaran takut salah ketika menjawab. Aku akan bantu kau membuka surgamu, bisiknya lagi. Tidak perlu, pakik Safira lantas berlari masuk ke dalam kamar mandi. Sementara Leo menyinyingkan senyuman tipis di bibirnya. Hei, masih malu-malu rupanya, gumamnya Leo dalam hatinya.